Rasulullah juga mengajarkan sebelum tidur bersihkan dulu tuh tempat tidur kita dengan kalimat apa? Bismillahi Allahu Akbar. Itu bukan untuk motong ayam aja. Bahkan segala sesuatu yang ingin kita lakukan ketika diawali dengan kalimat itu sesuatu yang luar biasa. Begitupun terapi Nabi Ayub, Bismillahi Allahu Akbar. Begitupun ketika kita terapi angin, Bismillahi Allahu Akbar. Begitupun ketika kita mau menyembelih binatang, Bismillahi Allahu Akbar. Begitupun ketika kita semisal lagi melakukan terapi sudut, Bismillahi Allahu Akbar. Begitupun ketika kita lagi mengobati pasien, terapisnya, Bismillahi Allahu Akbar. Itu bukan hanya untuk motong ayam, teman-teman. Ya, paham di sini? Ya. Seperti itu. Jadi lihat Nabi Ayub aja saat terapi menghentakkan kaki ke bumi, apa yang diucapkan? Bismillahi Allahu Akbar. Rasulullah mengajarkan membersihkan tempat tidur dengan apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar. Tuh teman-teman, ketika mau batuk, mengeluarkan kotoran-kotoran dari penyakit, apa kalimatnya? Bismillahi Allahu Akbar. Itu teman-teman. Terapi duduk di kasur boleh, hindari teman-teman. Kenapa? Kasur kan nggak rata ya. Ya, ada kasur yang spring bed, ada kasur yang bulu, ada kasur yang kapas atau kapuk, kan macam-macam bentuknya ya. Ya, usahakan kalau terapi duduk itu di lantai saja supaya penopangnya jelas-jelas kuat. Khawatirnya kalau di kasur nanti kekilir kaki kita. Mungkin kasurnya empuk, nanti nggak bisa neken, akhirnya kegelecet, kesleo gitu teman-teman. Ya, seperti itu ya. Usahakan tetap di lantai saja. Jangan di jangan di kasur. Karena kasur kan empuk ya. Khawatirnya jadi seperti itu teman-teman. Ya, kita lanjut. Oke. Saya terapinya di kasur. Pantas nggak ngefek? Ya iya, kasur mah. Ayo. Gini, mulai saat ini, hayu kita belajar untuk berpola pikir yang waras teman-teman. Terkait tentang penyakit, itu ada jasmani, ada rohani. Jangan jasmani mulu yang kita obati. Jasmani mulu yang kita ikhtiarkan. Jasmani mulu yang dikasih makan. Rohaninya dibiarkan begitu saja. Padahal Rasulullah sudah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk. Contoh, ini ciri-ciri lemahnya ilmu, lemahnya iman kita. Ciri-cirinya, ketika lagi sakit gigi, buru-buru cari obat sakit gigi. Kalau lagi sakit perut, buru-buru cari obat sakit perut. Kalau lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Namun giliran ruhaninya lagi sakit, boro-boro diobatin. Sadar ruhaninya sakit juga enggak. Ini bahaya teman-teman. Ya, ini bahaya. Karena kita hidup itu tidak melulu tentang jasmani. Tidak melulu tentang jasmani. Makanya contoh, kayak kemarin ya. Ada salah satu pasien terkena anxiety. Sampai dia itu nggak bisa duduk. Karena setiap kali duduk, kepalanya berat langsung jatuh. Kelayangan langsung pengennya rebahan. Gini, orang ketika terkena anxiety, terkena penyakit panic attack, terkena penyakit GERD, jika imannya lemah, ilmunya lemah, dia akan munculnya prasangka buruk terus. Selalu mengkait-kaitkan penyakitnya itu dengan gangguan goib, sihir, dan lain sebagainya. Siapapun yang punya penyakit anxiety itu akan berpikir seperti itu. Dan lihat, tubuh kita itu punya hak untuk diberi makan. Karena tubuh kita itu butuh yang namanya gizi, butuh protein, butuh vitamin, butuh karbo, butuh zat besi dan lain sebagainya. Tubuh kita itu butuh itu. Dari mana tubuh kita bisa terpenuhi haknya jika kitanya sendiri pantang makan ini, pantang makan itu. Sok saya tanya teman-teman yang sakitnya mantang-mantang makanan, yang sakitnya takut makan ini, takut makan itu, udah sembuh apa makin parah? Sok teman-teman. Yang sakitnya pantang makan ini, gak boleh makan itu, jujur. Udah sembuh apa makin parah penyakitnya? Yuk teman-teman, mulai saat ini sakitnya kita jangan sampai
sampai menjadikan dosa. Maksudnya dosa itu apa? Jadi prasangka. Udah mah sakit jadi prasangka buruk. Itu jangan ya dek ya. Kenapa? Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Apalagi nyuruh kita berprasangka buruk kepada makanan. Sedangkan Allah sendiri yang berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Bahkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih. Dan silakan diambil manfaatnya. Makanya, makanan itu tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal, teman-teman. Dengan yang halal jangan takut. Dengan yang halal jangan takut. Lihat teman-teman, teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, jujur, semakin Anda takut makan ini, takut makan itu, jujur, makin sembuh penyakitnya apa makin parah penyakitnya? Jujur, udah sembuh apa makin parah? Makanya kalau sakit jangan suka nyalah-nyalahin makanan. Kenapa sih gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, ada semut di ujung laut dicari? Kenapa sih hanya sibuk menyalahkan makanan, sedangkan kesalahan diri sendiri nggak diperbaiki? Ya, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Ya, lihat, Allah tidak akan titipkan penyakit jika memang di dalam diri kita tidak ada kesalahan. Loh, karena sakit itu ada 3 perkara, ujian, teguran, azab. Kalau hablum minallah kita baik, sholat kita rajin, ibadah kita rajin, barokallah ukhti, kemudian sodakohnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, ngajinya rajin, kemudian berbuat baik dengan siapapun, silaturahim juga baik, semuanya baik. Dikasih sakit ini namanya ujian. Sakit ini untuk mengangkat derajat kita. Yang kedua, ada orang sodakohnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, selalu berbuat kebaikan, silaturahim juga baik. Namun terkadang sifatnya, perilakunya, perbuatannya kadang melakukan kesalahan. Dikasih sakit ini namanya teguran. Jika ada orang sholatnya bolong-bolong, sekali sholat boro-boro, sodakoh nggak pernah, baca Quran nggak pernah, puasa nggak pernah, sholat malam nggak pernah, silaturahim banyak masalah, dengan saudara banyak masalah, dengan keluarga banyak masalah. Dikasih sakit ini musibah atau azab. Oke? Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Adanya sakit itu yakinkan. Adanya sakit itu karena dosa kita. Karena mengakui kesalahan itu memang bukan perkara yang mudah. Namun Allah lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah apalagi nggak punya dosa. Jadi mengakui kesalahan itu gerbang utama untuk sembuh. Ingat ya, mengakui kesalahan itu gerbang utama untuk sembuh. Karena Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat, melainkan Allah berpesan At-Tahrim ayat 8, nyuruh untuk tobat. Ya, nyuruh untuk tobat. Makanya hayu kesadaran dulu akan kesalahan itu kunci kesembuhan. Perkara jasmani kurang baik apa Allah sama kita? Perkara jasmani kurang baik apa Allah sama kita? Ikhtiar udah banyak banget. Dokter udah di mana-mana, rumah sakit di mana-mana, alam semesta menyediakan fasilitasnya. Terapi udah banyak di mana-mana. Fasilitas kurang apa coba dari Allah? Perkara jasmani banyak banget. Namun jangan sibuk mulu tentang jasmani terus yang diobatin. Ada ruhani yang harus diobatin, teman-teman. Ya, makanya yuk fokuslah obati rohani. Obatnya ruhani itu bukan dengan cara nyalahin makanan, bukan. Justru itu penyakitnya ruhani. Kenapa? Dengan kita berprasangka buruk dengan makanan. Prasangka buruk adalah penyakitnya hati, hijabnya hati. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Ketika hati kita tertutup oleh prasangka buruk, apa kabar doa-doa kita? Makanya wajar, orang kalau terus-terusan prasangka buruk dengan makanan, prasangka buruk dengan sihir dan lain sebagainya, penyakitnya semakin parah, kondisinya makin terpuruk. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya 8788, teman-teman buka, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Makanya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang bagaimana solusinya? Udah fokus mohon ampun kepada Allah. Karena tubuh kita itu memiliki kebesaran Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Sakit kita di mana itu menentukan sifat perilaku perbuatan kita. Kita sakit di perut dari sifat apa, perilaku apa, perbuatan apa itu ketahuan teman-teman.
Kita sakit di kepala dari sifat yang mana, perilaku yang mana, perbuatan mana, itu ketahuan teman-teman. Dan teman-teman bisa mempelajari. Ini diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, teman-teman pengen tahu nggak? Sakitku dari kesalahan yang mana? Sakit kita dari kesalahan yang mana? Sakit kita dari perilaku perbuatan yang mana? Teman-teman pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Ini ada pertanyaan nih, Ustadz, kalau gula darah rendah karena dosa apa ya? Satu, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika meninggal, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Tapi kalau ada orang yang sifat perilaku perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang, darahnya juga bersih. Sehingga ketika dimakamkan, jasadnya tetap utuh. Itulah sebagaimana orang-orang soleh. Sifat perilaku perbuatannya baik, makanya jasadnya utuh ketika dimakamkan. Namun kalau orang seperti kita yang sifat perilaku perbuatannya kadang baik kadang buruk, ketika dimakamkan, ketika mati ruh dicabut, darahnya hilang, belum tentu bersih. Karena Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhal nafsul mutmainah, hanya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa yang bersih yang dicabut oleh Allah. Yang kotor mengendap dalam organ tubuh kita. Ketika dimakamkan, jadi bibit-bibit belatung dari darah kotor itu. Nah, lihat dari mana adanya penyakit gula darah rendah. Yang pertama, gula itu manis. Orang yang terus sudah panjang angan-angan, buah daripada janji manis seseorang. Dia punya harapan besar kepada seseorang, namun ketika kenyataan tak sindah harapan, sedihnya berkepanjangan. Stop teman-teman. Yang punya masalah HB rendah, yang punya masalah gula darah rendah, kecewa kepada seseorang dengan janji manisnya. Berharap terlalu tinggi kepada seseorang, namun ketika kenyataan tak sindah harapan, muncul kekecewaan. Ya, Bubayaya, betul seperti itu. Ya, panjang angan-angan, kenyataan tak seindah harapan, muncul kekecewaan. HB rendah, gula darah rendah. Ya, ini ya, ini ketika kita mendiagnosa penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. HB rendah gara-gara ini, gula darah rendah gara-gara ini, organ tubuh ini, bagian tubuh ini, itu dokter lebih paham teorinya. Tapi kalau dari kacamata ruhani, kepada para ulama kita belajarnya. Ya. Iya, kita nggak boleh berharap dengan janji-janji manusia itu, jangan selalu berharap teman-teman. Ya, berharap terlalu tinggi ketika kenyataan tak sindah harapan, kecewa, sakit hati, sok HB rendah, gula darah rendah. Begitupun orang-orang sakit darah rendah. Anemia, sok. Orang yang memiliki penyakit darah rendah atau anemia dan lain sebagainya adalah orang yang memiliki sifat yang lemah. Sifat yang lemah menghasilkan mental yang lemah. Sehingga orang yang mentalnya lemah, orangnya sulit bahagia. Ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain, ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku perbuatan orang lain. Jika ada orang ucapannya nggak sesuai dengan kita, kemudian tersinggung, baper, sedih, nangis, mewek, sok darah rendah. Kalau ada orang lain, sikapnya, perilakunya, perbuatannya, kok di kita nggak pas, kemudian kita jadi tersinggung, kita jadi sedih, jadi baper, jadi nangis, jadi mewek, sok darah rendah. Saya tanya teman-teman, teman-teman yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak teman-teman? Yang terkena penyakit darah rendah, gampang nangis, gampang mewek, gampang sedih, sok gitu enggak? Nah, orang baperan apakah bisa sembuh dengan obat? Orang baperan apakah bisa sembuh dengan herbal? Orang baperan apakah bisa sembuh dengan terapi? Enggak bisa. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kita pengen sembuh penyakit kita, maka rubah dulu sifat perilaku perbuatan kita. Yang tadinya baperan, yuk kuatin mental. Dengan apa? Belajar hidup sabodo teing. Belajar hidup bodoh amat. Mau dikecewain orang kayak gimana, mau ucapan orang kayak gimana, bodoh amat urusan dia dengan Allah. Yang penting tetap jadilah diri kita hamba yang baik karena Allah dan untuk Allah. Perkara orang lain mau menilai kita buruk, perkara orang lain mau berbuat buruk pada diri kita, sabodo teing. Bodoh amat, jangan diambil pusing. Karena sesungguhnya tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Tidak ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa itu masuk ke dalam hati. Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang selalu mengharapkan semua orang berbuat baik kepada dirinya.
Orang yang selalu berharap semua orang tuh baik pada dirinya. Namun harapannya terlalu tinggi. Ingat, semakin banyak orang yang tepuk tangan, semakin banyak nyamuk yang mati. Semakin kita mengharap pujian, kita akan melupakan akan siapa diri kita. Karena sesungguhnya yang dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita mengharap pujian? Tuh teman-teman, makanya jadi penyakit. Makanya jadi penyakit. Ya. Karena Allah sendiri yang berfirman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Buat apa kita merespon orang-orang jahat? Buat apa kita merespon orang-orang julid? Buat apa kita merespon orang-orang yang nyakitin kita? Buat apa direspon? Karena Allah hanya titipkan kepada kita dua tangan. Dua tangan ini tidak akan mungkin mampu nutup mulut-mulut orang-orang julid. Dua tangan ini tidak akan mungkin mampu menahan mereka berbuat buruk kepada diri kita. Nggak mungkin bisa, teman-teman. Namun dua tangan ini masih bisa kita pakai menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Dua tangan ini masih bisa kita pakai untuk menengadahkan kedua tangan kita, mendoakan kebaikan bagi mereka. Karena doa orang yang tersakiti ijabah dari Allah. Ketika ada momen tersakiti, jangan dijadikan bahan untuk kita sakit hati. Ketika ada orang menyakiti kita, jadikan momen brilian, momen emas. Untuk apa? Untuk kita berdoa, untuk kita munajat. Karena doa itu terijabah. Sungguh sangat disayangkan di saat doa itu dijabah justru melahirkan sakit hati, melahirkan kekecewaan, melahirkan amarah. Rugi teman-teman. Udah mah disakitin, kondisinya rugi. Makanya doakan kebaikan sebagaimana Allah berfirman, balas keburukan dengan kebaikan. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati hamba. Saat ini hati hamba sedang terluka karena perbuatannya ya Allah. Hamba bisa saja membalasnya ya Allah. Namun Engkau berfirman, Engkau lebih memilih, Engkau lebih mencintai hambamu yang memaafkan. Maka hamba memilih untuk memaafkan ya Allah. Meskipun ini berat, maka hamba mohon, bantulah hamba untuk memaafkannya. Hamba memilih untuk memaafkan ya Allah, karena hamba berharap ya Allah. Hamba mengharapkan cinta dan ridho darimu ya Allah. Maka bantulah hamba untuk bisa memaafkannya. Doakan teman-teman. Doakan ya Allah, lapangkan rizkinya, berkahi hidupnya, angkatlah derajatnya, bahagiakanlah ke rumah tangganya. Ya Allah, jadikanlah dia tamu-tamumu yang dimuliakan di tanah sucimu. Doakan kebaikan untuk orang itu. Kenapa? Doa adalah sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Kalau kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bahkan dahsyatnya dari mendoakan, kembalinya diaminkan oleh para malaikat. Ketika kita mendoakan orang tersebut, kembalinya doa itu, malaikat ikut mengaminkan teman-teman. Hayu, tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Tidak ada rasa kecewa jika kita tidak izinkan rasa kecewa itu masuk ke dalam hati. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Muzammil ayat 10 ayat 11. Tugas kita apa? Sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku, kata Allah, yang akan mengaturnya. Kenapa kita kurang tenang ketika sudah dapat jaminan dari Allah? Biar Allah yang akan ngurusin orang-orang kayak gitu. Tugas kita suruh sabar, tinggalkan dengan cara yang baik. Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalat. Dengan sabarlah kita meminta pertolongan kepada Allah, dengan salatlah kita meminta pertolongan kepadanya. Ya, jika kita bisa menempatkan diri kita di posisi ini, insya Allah mentalnya kuat, darah rendahnya sembuh. Ya, mentalnya kuat, darah rendahnya sembuh. Silakan teman-teman. Ya, silakan. Mentalnya kuat, darah rendahnya sembuh teman-teman. Ya, itulah kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau dari kacamata jasmani, dokter tentu lebih paham teorinya, teman-teman. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau sakit tipes, apa yang diperbaiki? Perhatikan baik-baik. Memasuki malam, badan ngedrop. Ketika siang, badan sehat. Itu ciri-ciri orang terkena tipes. Orang-orang yang terkena tipes, sebelum dia terkena tipes, apa yang dia lakukan di waktu pagi dan petang? Di saat pagi-pagi orang berangkat pada kerja, kemudian pagi-pagi orang aktivitas, dia malah apa? Ingat-ingat masalah. Enak ya jadi dia, udah aku mah gini, nanti hari ini anak-anak sekolah gimana? Kok saya gini terus ya hidupnya? Tuh. Ketika masuk petang, masuk malam pun sama, yang dia ingat hanya keluh kesah, yang dia ingat hanya masalah. Padahal Allah berfirman, berzikirlah kamu, mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Justru dia kebalikannya, dia malah ingat-ingat masalah, ingat kebutuhan, membanding-bandingkan hidupnya tak seberuntung orang lain. Sok tipes orangnya. Nanti akan apa? Menjadi penyakit kuning. Nah, penyakit kuning juga sama dari itu teman-teman. Ya, nanti terkena tipes.
Sok yang terkena tipes gitu enggak. Pagi-pagi, sore-sore, ya, dia hanya membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Enak ya jadi dia, udah aku mah apa tuh. Membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Pagi dan petang bukannya mengingat Allah, dia ingat-ingat kesalahan. Yang lain udah pada punya mobil, kok aku belum ya. Yang lain udah punya rumah, kok aku masih ngontrak. Sok, orang yang pola pikirnya kayak gitu terus tipes teman-teman. Tipes teman-teman. Gimana ya? Gitu ya teman-teman ya. Itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kalau melihat penyakit dari kacamata jasmani, dokter lebih paham teorinya. Ya, teori dokter benar-benar karena beliau-beliau para tenaga medis itu mempelajari dari unsur jasmani. Dalam Al-Quran disebutnya unsur miskat. Namun ada satu hal, al-jujajah, yaitu tentang ruhani. Ya, jadi solusi sehat itu bukan jasmani saja. Ada perkara ruhani teman-teman. Oke? Itu seperti itu. Itu kalau dari penyakit tadi apa? Penyakit tipes atau penyakit kuning juga bisa. Itu dari situ penyebabnya. Oke? Maka poin yang paling utama, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu dari segala keluh kesah hamba di waktu pagi dan petang. Ya Allah, ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan, ya Allah. Karuniakanlah sembuh untuk hamba, sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Jika Allah sudah ampuni dosa kita, Allah kabulkan doa kita. Menciptakan langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya sebatas menyembuhkan penyakit kita. Oke? Maka hayu, tugas kita yang paling utama mendekat kepada yang maha menyembuhkan. Bukan berpaling darinya, namun mendekatlah kepadanya. Ya, insya Allah ya. Maksudnya gimana? Kalau masih muda sudah keluar, bukan itu dosa apa? Maksudnya gimana? Kalau penyakit gatal-gatal Ustaz, lihat teman-teman yang komentarnya belum dibaca, bersabar ya teman-teman ya. Karena tidak semua komentar itu bisa kebaca. Jadi teman-teman yang komentarnya belum kebaca atau pertanyaannya belum dijawab, mohon bersabar ya. Karena yang bertanya itu banyak. Nah ini yang muncul di saya itu, kalau penyakit gatal-gatal itu gimana? Ya kembali ya, secara jasmani dokter lebih paham teorinya. Yuk lihat secara rohani, dari mana datangnya penyakit gatal. Gatal itu ada dua teman-teman. Ya, gatal itu ada dua. Yang pertama gatal di luar kulit, kedua gatal dari dalam kulit. Gatal di luar kulit itu disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan tubuh. Mungkin dari faktor lingkungan yang jorok, atau kebiasaan yang jorok, atau mungkin dari hal-hal yang lain. Intinya ini kalau gatal di luar kulit. Kalau gatal dari dalam kulit itu berawal dari mana? Dari darah yang punya masalah. Sehingga muncul gatal-gatal dalam tubuh. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang yang terkena penyakit gatal ada sifat yang bermasalah. Apa sih sifat yang bermasalah? Sifat gatal. Sifat gatal itu apa? Lihat, dicontohkan tabiat oleh seekor binatang. Disebutkan dalam kitab, dicontohkannya itu monyet. Monyet itu hobinya apa? Garuk-garuk. Ini simbol orang gatal. Sifat daripada monyet itu apa? Serakah. Jangan tersinggung ya teman-teman ya. Please jangan tersinggung. Karena kebanyakan orang gatal ketika dikasih tahu dari mana penyebabnya, dari dosa keserakahan, kebanyakan tersinggung. Makanya jangan tersinggung. Ini demi kebaikan teman-teman. Oke, yang pertama, contoh sifat serakah. Contoh aja. Jangan dianggap sepele, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang kerupuk. Masuk gantian, masuk dua-duanya. Itu sifat serakah teman-teman. Itu bisa jadi penyakit gatal di dalam tubuh. Yang kedua, kita ngambil lauk paling banyak. Keluarga yang lain kebagian atau tidak, bodoh amat. Yang penting kita ngambil paling banyak. Itu serakah namanya teman-teman. Jangan tersinggung, makanya serakah itu luas. Yang ketiga, hari ini dapat rezeki dari Allah 100.000. Kurang bersyukur. Selalu mengeluh, pengen tambah lagi, pengen lagi, pengen lagi. Itu serakah namanya teman-teman. Atau mungkin dikasih warisan, dibagi dengan saudara-saudara kita, pengen dapat yang paling banyak, pengen dapat yang lebih, itu serakah namanya teman-teman. Dari sifat serakah inilah munculnya penyakit-penyakit gatal di dalam tubuh kita. Munculnya penyakit-penyakit gatal di dalam tubuh kita. Yang paling bahaya, keserakahan kita membuat orang lain sakit hati. Silaturahim jadi rusak. Contoh, rebutan warisan, silaturahim jadi rusak. Atau persaingan bisnis, rebutan pelanggan, silaturahim jadi rusak. Sok muncul gatal di dalam tubuh kita.
Yang jauh lebih berbahayanya lagi, adanya sifat serakah membuat orang lain sakit hati, silaturahim jadi rusak, kitanya belum minta maaf, orangnya keburu mati. Akan menjadi penyakit gatal yang turun-temurun. Contoh eksim, orangnya terkena penyakit gatal, punya anak penyakit gatal yang sama, punya cucu punya gatal yang sama. Itu teman-teman. Ya, ini kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani, makanya apa? Allah tuh lebih mencintai seorang pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh, orang alim yang merasa diri nggak punya salah, nggak punya dosa. Terkadang yang bikin lucu, soleh belum, alim kagak. Kok merasa nggak punya dosa? Ini lucu teman-teman. Ini lucu teman-teman. Makanya saya selalu katakan, siapapun Anda yang ada di room ini, ketika bertanya, kemudian kami berikan solusi dari kacamata rohani, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Seperti itu ya. Karena ini melihat penyakit dari kacamata rohani. Dalam Al-Quran disebutnya al-jujajah. Gitu ya. Kalau sering batuk gimana? Batuk itu berawal dari dada, berawal dari paru-paru. Dada itu ada 4 wilayah, dada kanan, dada kiri, dada atas, dada bawah. Dada kanan atas disebutnya wilayah Nabi Musa, berkaitan dengan keakuan yang tinggi. Dada kanan bawah disebutnya wilayah Nabi Ibrahim. Disebabkan kenapa? Ada sebuah keyakinan yang melebihi rasa yakinnya kepada Allah. Contoh, nih gara-gara obat ini saya jadi sembuh. Oh, gara-gara kena debu saya jadi batuk. Misal, ada rasa yakin yang melebihi rasa yakinnya kepada Allah. Kemudian, yang ketiga, wilayah Nabi Adam berkaitan dengan apa? Hawa nafsu. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Yang keempat, berkaitan dengan wilayah Nabi Isa. Berkaitan dengan sosial dan keluarga. Berdampak pada apa? Pada leher. Leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Siapapun Anda yang terkena penyakit di leher, baik itu radang tenggorokan, amandel, teroid, kelenjar getah bening, batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh, sok perbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda jika masih hidup. Boleh jadi orang tua Anda kangen sama Anda nggak pulang-pulang, Anda nggak bertanya kabar. Atau boleh jadi ada sikap perilaku perbuatan ucapan yang menggores luka hati orang tua. Tuh teman-teman. Atau mungkin bisa disebabkan pula pada apa? Adanya ucapan, perilaku, perbuatan yang menyakiti hati anak. Itu juga bisa jadi penyebabnya teman-teman. Ya, silakan yang terkena penyakit di leher, renungkan baik-baik. Bagaimana sikap perilaku perbuatan Anda kepada orang tua dan anak Anda. Oke, maka perbaiki. Ya, perbaiki. Yang paling berbahaya penyakit di leher yaitu kelenjar getah bening. Apa penyebabnya? Ada sikap perilaku perbuatan ucapan bukan kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya. Kepada Allah yang menciptakannya. Ketika kenyataan tak seindah harapan, ia kecewa dengan takdir Allah. Menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah nggak baik, menganggap Allah yang buruk-buruk pokoknya. Merasa nggak terima dengan takdir, akhirnya apa? Merasa bosan dengan hidup. Merasa capek, lelah dengan kenyataan hidup. Putus asa dengan kehidupan. Sok kelenjar getah bening teman-teman. Ya, itu seperti itu. Itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata rohani. Kalau dari kacamata jasmani, dokter udah paham lah teorinya. Ya, dokter lebih paham teorinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Sama-sama, sama-sama. Kalau telinga berair sama tadi ya, itu berkaitan dengan wilayah Nabi Sulaiman, tidak bijaksana dengan apa yang didengar. Contoh, lagi nonton TV, tiba-tiba dengar suara azan. TV-nya yang digedein. Bukan TV-nya yang dikecil, suara TV-nya justru yang malah digedein. Merasa apa? Risih mendengar suara azan. Sok telinganya bermasalah. Baik itu berdenging, bernanah, berair. Itu dari situ teman-teman. Karena sering menyepelekan panggilan Allah. Sering menyepelekan nasihat orang tua. Sering menyepelekan nasihat pasangan. Itu seperti itu. Itu bisa menjadikan telinga kita bermasalah. Berdenging, kemudian telinga berair, bernanah. Itu bisa jadi penyebabnya. Ya, seperti itu ya. Kalau masih muda keluar uban, Ustaz, maaf tadi salah ketik. Uban itu bukan penyakit. Uban itu bukan penyakit, bahkan nggak boleh dihitamkan. Uban itu bukan penyakit. Uban itu kalau secara medis dokter lebih paham lah ya teorinya. Ada hormon apa itu dan lain sebagainya. Sok, meskipun masih muda, pola pikirnya dia sudah menanggung pola pikir sebagaimana orang tua. Sok, uban juga akan muncul kok. Ya, uban juga akan muncul. Uban itu bukan penyakit, bukan.
Ada orang masih muda, tapi dia harus berpikir, berpola pikir, dan harus menanggung beban hidup sebagaimana orang tua. Uban muncul, teman-teman. Ya. Kalau hamil sering keguguran, kenapa ya? Satu, introspeksi diri. Boleh jadi Allah belum ridho, Allah belum percaya dengan diri kita. Yang kedua, lihat adanya hamil sering keguguran dan lain sebagainya. Banyak teknisnya, banyak penyebabnya. Mungkin karena saat hamil muda, kitanya sering naik kendaraan dan lain sebagainya. Itu kan secara teknik kan banyak banget penyebabnya ya. Atau mungkin jatuh, kepleset dan lain sebagainya kan banyak sekali. Ingat teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan keturunan, tapi kok sulit mendapatkannya, coba ingat-ingat kembali. Setelah menikah, ada nggak kalimat yang sangat sangat kita anggap sangat enteng, namun kita ucapkan, sayang, nanti kita jangan hamil dulu ya. Aku pengen pacaran dulu sama kamu. Aku pengen memaksimalkan berduaan dulu sama kamu. Pernah nggak ada ucapan kayak gitu? Atau mungkin dari orang tuanya, nah nanti fokus nabung dulu ya. Atau mungkin bikin rumah dulu ya. Fokus kerjaan dulu ya. Jangan dulu punya anak. Ada nggak dari ucapan orang tua, mertua, atau diri Anda sendiri? Kenapa? Kulu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Maka kunci yang paling utama, mohon ampun kepada Allah dari adanya dosa-dosa ucapan yang menghalangi untuk mendapatkan keturunan. Ya, dengan cara apa? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Dengan cara berkafarot. Maka silakan berkafarot. Dengan cara, yuk suami istri sama-sama puasa 3 hari. Niatin puasa kafarot. Tujuannya untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa janji, dosa sumpah. Ingat ya, kafarot itu bisa jadi untuk ini teman-teman. Menggugurkan dosa janji, dosa sumpah, dosa ucapan. Baik yang kita lakukan, orang tua kita lakukan, maupun leluhur kita lakukan. Dan kafarot ini juga bisa untuk apa? Membebaskan diri kita dari sumpah serapah orang lain yang ditujukan kepada diri kita. Boleh jadi ada doa mantan yang tersakiti dikabulkan oleh Allah, itu bisa jadi penyebabnya. Tapi jangan suuzon. Makanya udah fokus kita adalah kafarot. Akui dosa-dosa ucapan kita, mohon ampun kepada Allah dengan jalan berkafarot. Ada di Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ikhtiarkan juga, yuk selagi belum punya keturunan, ikhtiarkan rutin. Kalau bisa setiap pekan, kalau bisa setiap 1 bulan, usahakan rutin. Bagi makanan. Berapa? Minimal 30 bungkus. Niatin kafarot. Saya sarankan lebih baik di hari Jumat, ngasih tuh untuk Jumat berkah. Ini bentar lagi Ramadan nih, sering-sering bagi tajil. Ya, sering-sering bagi tajil, sering-sering bagi makanan, untuk buka berpuasa, orang-orang berpuasa, niatin kafarot. Sok teman-teman, insya Allah ikhtiarkan tuh perkara hamil. Dan silakan bisa ikuti juga program hamil di tempat kami. Ya, program hamil di tempat kami. Program hamil di tempat kami itu programnya hanya 2 bulan. Ya, 40 hari sebetulnya, tapi kami bulatkan jadi 2 bulan. Jadi di kami itu ada program hamil selama 2 bulan. Itu paling 1 kali pertemuan. Semuanya gratis di sini teman-teman. Alhamdulillah sekitar 87% lah mereka berhasil teman-teman. Ya, ada juga yang nggak berhasil. Siapa? Manjada wajada. Mereka yang kurang bersungguh-sungguh. Mereka yang lebih panjang putus asanya, mereka yang lebih besar keraguan-raguannya. Ya, alhamdulillah di jamaah TikTok juga ada ya yang ikut program hamil di tempat kami, akhirnya dapat keturunan. Kemarin ada juga yang dari Cilacap, 25 tahun pernikahan belum merasakan hamil sama sekali, atas izin Allah akhirnya sekarang lagi hamil. Kemudian yang dari Rawawal kemarin 20 tahun pernikahan, pernah hamil sekali keguguran, akhirnya dioperasi kista, akhirnya nggak pernah hamil lagi selama 20 tahun pernikahan. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang anaknya sudah lahir. Tuh banyak teman-teman, banyak. Ya. Semua program di tempat kami itu gratis. Gratis teman-teman. Iya, nanti puasa kafarotnya habis Ramadan. Program hamilnya online atau enggak? Dulu itu ada program hamil online. Sekarang saya mentiadakan program hamil online. Ya, saya hanya pengen siapa yang sungguh-sungguh saja. Jadi offline, datang ke sini. Kemarin dari Bekasi, 9 tahun pernikahan, alhamdulillah udah punya anak. Kemudian yang dari Tangerang juga alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Yang penting gini teman-teman, ikuti skenario Allah. Ikuti petunjuk agama kita, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita. Berpegang teguh aja dengannya. Insya Allah ikhtiar apapun diberikan kemudahan teman-teman. Ya, ikhtiar apapun diberikan kemudahan.
Gimana niat puasa kafarat? Ya Allah, saya niat puasa kafarat esok hari untuk diri hamba lillahi ta'ala. Itu udah sah. Ya Allah, saya niat berkafarat esok hari untuk diri hamba itu lillahi ta'ala. Itu udah sah. Nawaitu kafarati fardhu lillahi ta'ala. Itu udah sah. Terserah mau pakai bahasa apa. Ya. Nanti puasa kafarat setelah lebaran. Ya. Ini kan mau puasa udah nggak bisa puasa kafarat. Kecuali yang dulu-dulunya udah terbiasa puasa kafarat boleh. Nanti bagi makanan aja, bagi makanan. Seperti itu ya. Yuk teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa yang belum mengikuti silakan diikuti dulu teman-teman, dan jangan lupa dibagikan kepada saudara, keluarga, kerabat, teman, sahabat. Doakan bagikan kebaikan-kebaikan ini. Ada lagi? Ustadz, kaki kesleo udah 3 bulan nggak bisa jalan. Ingat, secara teknik, ya secara perantara sakit kaki Anda gara-gara kesleo. Ingat ya, secara perantara sakit Anda gara-gara kesleo. Lihat, dari mana datangnya penyakit itu? Rasulullah bersabda, adanya kesalahan, adanya dosa kita. Kaki itu wilayah di bawah leher. Disebutnya wilayah akhirat, berkaitan dengan perkara ibadah. Kaki itu ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau yang sakitnya kaki sebelah kanan, disebutnya hablum minannas rahmatan lil alamin. Kalau yang sakitnya kaki sebelah kiri, disebutnya hablum minallah. Kalau sakitnya kaki sebelah kanan, perkara akhirat yang hubungannya dengan manusia, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Perkara silaturahim. Kalau yang sakitnya kaki sebelah kanan, silakan renungkan dengan siapa silaturahim Anda rusak. Maka perbaiki silaturahimnya. Yang kedua, boleh jadi kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk Allah tanpa menyebut asmanya, menyakiti makhluk Allah, meruksa makhluk Allah, menyiksa makhluk Allah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Kalau yang sakitnya kaki sebelah kiri, disebutnya perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Adanya perjalanan hidup yang pernah melahirkan dosa. Dosa apa? Disebutkan dalam kitab. Yang pertama, kemunafikan. Boleh jadi ada sifat-sifat munafik yang pernah kita lakukan. Itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, kemusyrikan. Yang ketiga, kemaksiatan. Yang keempat, kezoliman. Yang kelima, kesombongan. Yang keenam, dosa riba. Itu bisa jadi penyebabnya. Maka poin yang paling utama sekarang, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampunanmu. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini. Hamba yakin ya Allah, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Nah, jadi kita harus yakin, daun yang jatuh aja nggak ada yang kebetulan, apalagi kita kesleo, nggak ada yang kebetulan, nggak ada teman-teman, nggak ada. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri aja karena dosa, apalagi rasa sakitnya karena kesleo, itu juga karena dosa teman-teman. Ya, itu kalau kita melihatnya dengan kacamata iman, melihatnya dengan kacamata rohani. Kalau melihatnya dengan kacamata jasmani, oh itu kesleo, udah selesai, nggak ada hikmahnya, nggak ada pelajaran hidupnya, hanya sebatas apa obatnya. Hanya sebatas apa terapinya. Nah, ketika udah kesleo, jasmaninya ikhtiarkan. Boleh ke dokter minum obat pereda nyeri, atau beli obat di apotek pereda nyeri, atau mungkin boleh ke alternatif dengan herbalnya, atau boleh ke alternatif dengan urutnya. Silakan teman-teman. Atau mungkin bisa dengan cara apa? Dengan cara yang ekstrim. Saya katakan ekstrim itu apa? Mengedepankan tawakal yang besar. Sambil diusap-usap sendiri kakinya yang kesleo. Sambil menyadari kesalahan, sambil menyadari dosa, ingat-ingat dengan perjalanan hidup yang pernah melahirkan dosa. Sok bangun di sepertiga malam, menangis yang lirih dalam keheningan malam, bermunajat. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat meminkan doanya. Usap-usap kakinya, sambil dipijat-pijat, sambil kita istighfar mengingat-ingat kesalahan. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Sambil diingat-ingat dosa-dosanya, sambil diingat-ingat perjalanan hidupnya, dosa-dosa yang pernah dilakukan, sambil diusap-usap tangannya. Lihat, Rasulullah bersabda, tempelkan tangan di bagian tubuh yang sakit. Kemudian bacakan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillah, bismillah, bismillah.
A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Sok ikuti aja doanya. Sok teman-teman. Ingat, manusia punya doa, Allah yang punya takdir. Manusia punya ikhtiar, Allah yang punya hasil. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, yakinlah tidak ada yang mustahil. Seperti itu ya. Paham di sini teman-teman? Paham? Sakit pankreas sama lambung. Sakitnya pankreas menghasilkan insulin yang berlebih, menghasilkan penyakit diabetes. Itu kalau orang pankreasnya sakit. Ya. Kemudian lihat secara jasmani pankreasnya yang rusak. Secara ruhani, kenapa Allah izinkan pankreas ini rusak? Satu, segala penyakit yang berkaitan dengan darah, penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Pankreas berada di wilayah perut bagian atas. Lihat, perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Lihat kisah Nabi Yunus dipenuhi dengan keluh kesah. Orang yang banyak mengeluh dengan kenyataan hidup. Orang yang banyak berpikiran, banyak stres, banyak depresi, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Selalu memikirkan masalah terus-menerus. Datang pagi ingat masalah, datang siang ingat masalah, datang pagi gelisah, datang siang gelisah. Sok, penyakitnya gitu enggak? Sok, yang pankreasnya sakit, lambungnya sakit, punya kebiasaan seperti itu enggak? Banyak mengeluh, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Kemudian punya pikiran-pikiran, datang pagi gelisah, mikirin ini, mikirin itu, dan lain sebagainya. Sok teman-teman. Kemudian lihat berujung pada apa? Diabetes, penyakit gula. Sok sifatnya gula itu manis. Bukan dari makanan-makanan manis terjadinya penyakit itu. Bukan gara-gara minuman yang manis terjadinya penyakit itu. Tapi karena adanya perkataan-perkataan manis, itulah penyebabnya. Apa perkataan manis? Ketika kenyataan tak seindah harapan. Ya, ketika kenyataannya bukan tak seindah harapan ya. Ketika kenyataannya tidak benar. Contohnya gini maksudnya. Kebanyakan yang terkena penyakit ini kebanyakan para pedagang, para marketing, para guru, orang yang berkecimpung di dunia politik dan bisnis, kemudian orang yang hobinya ngelawak. Ciri-cirinya bagaimana? Contoh pedagang, ibu harganya berapa? 100.000. 80 ya, jangan, modalnya aja belum cukup. Kalau dia jujur aman, tapi kalau dia berbohong diabetes. Pankreasnya rusak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Makanya yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa lisan, janji-janji manis yang pernah ia keluarkan kepada seseorang. Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, yuk rutinkan dengan berpuasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit. Secara medis namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa aroma mulutnya bau. Maka rajinlah berpuasa, nanti pankreasnya sembuh. Rajinlah berpuasa, nanti asam lambungnya sembuh. Namun tidak mudah untuk berpuasa bagi orang-orang yang terkena penyakit ini. Kenapa? Mereka sudah termindset pola pikir yang salah. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja asam lambung aku kambuh. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja badan aku lemes. Kata dokter, aku nggak boleh telat makan selama 3 jam. Ya, itu teman-teman. Lihat teman-teman. Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Nah, ini ciri-ciri lemahnya iman. Namun ketika dikasih tahu seperti ini, sifat lalatnya muncul. Apa itu sifat lalat? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu nasihatnya puasa itu yang terbaik, dia malah tidak percaya. Itu teman-teman. Ya, nanti beralibi dalam hatinya. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak tahu beban hidupku seperti apa. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak merasakan beban hidupku seperti apa. Coba sekali aja kamu jadi aku. Tuh. Ini orang-orang yang sakit seperti ini, itu muncul sifat lalat, keras kepala, dikasih nasihat secara ruhani itu nggak masuk semuanya. Karena dibantah semuanya. Karena sifat keras kepalanya inilah. Ketika puasa adalah obat, justru mereka malah takut dengan puasa. Dengan alasan gimana mau puasa, telat makan dikit aja kambuh. Padahal Allah perintahkan ketaatan. Gak mungkin jasmani kita tidak bisa melakukan. Kita diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi nggak mungkin ada ketaatan, kita tidak mampu melakukannya, itu nggak mungkin. Pasti
kita semua bisa melakukan ketaatan. Cuma yang jadi pertanyaan bukan pada kemampuannya, pada kemauannya dan pada keimanannya. Itulah kenapa perintah puasa Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Orang beriman. Karena bagi orang beriman, gak peduli lagi sakit, gak peduli lagi kerja, gak peduli lagi capek, gak peduli kerja keras. Ketika perintah Allah suruh puasa, dia tetap puasa. Kenapa bukan ya Yuhannas? Karena tidak semua manusia siap berpuasa. Alasannya capek, alasannya kerja berat, alasannya sakit, alasannya macam-macam. Ini manusia. Namun beda dengan yang beriman. Diperintahkan puasa, diwajibkan puasa, sami'na wa ta'na ya Allah. Aku nggak peduli aku lagi sakit. Aku nggak peduli aku kerjanya capek. Aku nggak peduli kerjaanku berat. Ketika keimanan besar dalam hati, puasa tetap dikerjakan. Nah, makanya coba renungkan pakai akal sehat teman-teman. Perintah dokter ditaati. Ketaatan perintah Allah ditakuti. Pengennya masuk surga tanpa hisab. Pengennya semua masalah hidupnya terselesaikan. Dari mana rumusannya? Dari mana rumusannya? Orang nggak taat kok urusannya dimudahkan. Dari mana? Kecuali bagi mereka yang istidraj. Kalau istidraj sekalian, pasti diberikan keberlimpahan. Tahu istidraj? Sholat kagak, ibadah kagak. Rezeki lancar, badan sehat. Itu teman-teman. Itu istidraj. Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Justru jangan iri dengan orang-orang kayak gitu. Paham? Ya inilah kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Ya, melihat penyakit dari kacamata ruhani. Kadang setannya lebih kuat Ustaz. Enggak, setan itu enggak kuat. Setan itu lemah. Ya, setan itu lemah. Yang bikin itu seakan-akan kuat karena iman kita yang lemah. Bukan setannya yang kuat, tapi iman kita yang lemah. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sakit, wae punggung karena dosa apa? Lihat secara jasmani, dokter lebih paham teorinya sakit di punggung. Punggung disebutnya wilayah sidikin. Ya, berkaitan dengan apa? Pikiran. Orang yang banyak pikiran, orang yang banyak kekhawatiran. Kalau punggung atau pundak kanan yang sakit, hablum minannas. Kalau kiri yang sakit, hablum minallah. Orang yang banyak pikiran, banyak kekhawatiran dengan seseorang, itu sakitnya pundak kanan. Kalau banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan dengan hablum minallah, apa? Jodoh, rizki, mati, sok, nanti punggungnya sebelah kiri. Saya tanya, orang yang khawatir besok mau makan apa, uang dari mana, sok punggung kirinya sakit nggak? Orang yang banyak ketakutan, jangan-jangan aku mau mati, jangan-jangan besok mati, aku sakit sini, jangan-jangan ini mau mati. Ketakutan akan kematian, sok pundak sebelah kirinya sakit nggak? Ya, sok teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana kalau terjadi kedua-duanya. Jika punggung kita sakit terjadi dua-duanya, jarang dialami oleh laki-laki. Biasanya yang dialami oleh perempuan. Kenapa? Sok, perempuan berpikir dengan rasanya, laki-laki berpikir dengan logikanya. Orang ketika kenyataan tak seindah harapan, hidup banyak kebutuhan, hidup banyak pikiran, keinginannya tinggi, angan-angannya tinggi, sehingga Pak melahirkan amarah dan emosi kepada suami. Sok, orang yang sering marah-marah ke suami gara-gara kurang bersyukur perkara ekonomi, sok, pundaknya sakit nggak ibu-ibu? Wahai ibu-ibu yang pundaknya pada sakit, yang pundaknya sakitnya nggak sembuh-sembuh, dikit-dikit kambuh, sok, sering nggak ngedumel ke suami, sering nggak marah ke suami, disebabkan karena apa? Kurangnya bersyukur, ekonomi yang sulit, banyaknya kebutuhan, suami diomelin mulu, sok, pundaknya pada sakit nggak teman-teman? Ya, pundaknya pada sakit nggak? Tuh, ya ini kalau kita melihatnya dari kacamata ruhani. Kalau melihatnya dari kacamata jasmani, sok tinggal berobat, banyak obatnya. Minum herbal, banyak herbalnya. Tinggal terapi, udah banyak terapis. Kurang apa coba? So itu ya teman-teman ya. Nah itu kalau kita melihat penyakit dari kacamata ruhani. Makanya kalau kita hanya sibuk minum obat, sibuk olahraga, sibuk terapi, itu jasmani doang. Nanti muncul lagi penyakitnya. Selagi penyebabnya, sifat perilaku perbuatannya masih ada. Ya. Itu seperti itu. Makanya lihat, ini sidikin. Ya, ini ya teman-teman ya. Yuk, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Leher ke atas disebut dunia, leher ke bawah disebut akhirat.
sebelah kanan disebut hablum minanas rahmatan lil alamin, sebelah kiri disebut hablum minallah. Wilayah depan kenabian, wilayah belakang kewalian. Ini Daud, ini Sulaiman, ini Yusuf, ini Khidir, ini Ismail, ini Musa, ini Ibrahim, ini Adam, ini Isa, ini Yunus, ini Lut. Di belakang ada Sidikin, puncak kepala sampai belikat namanya Sidikin, belikat sampai ke pinggang namanya Syuhada, pinggang sampai ke bawah namanya Solihin. Nah, itulah cara mendiagnosa penyakit. Kitab ini alhamdulillah dulu tidak sampai dicuri saat hancurnya perang Utsmani. Ya, dulu yang dicuri hanya kitab yang jasmaninya saja. Itulah kenapa diadopsi oleh orang barat sehingga menjadikan apa? Ilmu medis. Lihat orang-orang medis ketika ingin melakukan diagnosa, dicek dulu matanya, dicek denyut nadinya, dicek mulut langit-langit mulutnya. Itulah cara mendiagnosa. Itu udah diajarkan oleh ulama kita terdahulu. Ya, cuma yang untuk jasmaninya kitabnya dicuri oleh orang barat sehingga dunia medis mereka lebih canggih. Namun lihat yang ruhaninya, alhamdulillah nggak sampai kecuri. Namun hanya sedikit yang mau mempelajari. Sehingga ilmu-ilmu seperti ini mungkin sangat jarang ya teman-teman ya. Ilmu-ilmu seperti ini sangat jarang melihat penyakit dari kacamata rohani. Kebanyakan orang hanya jasmani saja yang diikhtiarkan, sedangkan rohaninya nggak diikhtiarkan. Makanya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Seperti itu teman-teman.